Ini berbicara tentang beras, Pak. Baru-baru ini 1 Juli 2022, Kementerian Pertanian RI akan menetapkan bahwa akan menghapus penjualan pupuk subsidi bagi petani. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah ini akan menjadi kendala bagi para petani Indonesia, Pak? Pasti akan jadi kendala. Tapi kembali lagi, wait and see. Saya sendiri selalu optimis. Petani kita itu sangat responsif. Apakah petani kita itu nanti tidak membeli pupuk? Ya kita lihat saja nanti. Saya sendiri belum bisa membayangkan ya, tapi saya percaya dengan para pemimpin pertanian kita, kalau dia sudah mengambil keputusan itu ya kita lihat, kita evaluasi, dan kita dukung apapun keputusannya supaya pertanian kita bagus. Dan lagi-lagi yang paling penting petani itu dicukupi pupuknya. Bukan harganya murah lalu tidak ada pupuknya, yang penting mereka bisa menjangkau dan pupuk itu terjangkau. Terjangkau 3 hal ya, mereka bisa beli karena uangnya ada, mereka bisa mendapatkan karena pupuknya ada, dan yang paling penting adalah pupuk itu harus tepat, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat komposisi, dan seterusnya sampai akhirnya petani mendapatkan pupuk yang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sudah tidak ada pupuk, pupuknya datang pupuk palsu. Nah, itu yang harus kita hindari. Baik, Pak, jika berbicara tentang pupuk subsidi ini, sebenarnya berapa besar sih Pak dampaknya bagi produksi beras di tanah air sejauh ini? Kan begini, komponen pupuk itu tidak lebih dari 20%. Jadi ya tergantung ya, apakah petani kita memang dengan kondisi 20% itu berat atau tidak. Tetapi yang paling penting menurut saya bukan soal harganya, tapi ketersediaannya. Ketersediaan itu nomor satu, harga nomor dua. Meskipun demikian, harga juga harus dijaga. Jangan harganya mahal sekali seperti sekarang kan. Untuk NPK di atas 10.000 itu kan mahal sekali. Tapi kalau mengurangi subsidi ya boleh. Jadi kalau mengurangi subsidi, batasilah subsidi itu dengan cara yang dilakukan oleh Pertamina. Pertamina kan juga strategis sekali bekerjanya. Jadi misalnya Pertamax sudah tidak disubsidi, kemudian Solar Dex tidak disubsidi, kemudian Pertamax Super tidak disubsidi dan ada terus. Lalu apa yang disubsidi? Pertalite. Apalagi disubsidi adalah biosolar. Tetapi karena kondisi keuangan pemerintah makin susah, maka biosolar dan pertalite dibatasi. Dengan apa membatasinya? Dengan My Pertamina. Atau dengan cara apapun, yang penting yang berhak masih bisa mendapatkan. Dengan analog seperti itu, maka kita bisa mengatakan, cobalah kalau kita ingin memproduksi padi, kita ingin memproduksi beras, kita ingin memproduksi jagung, ya arahkan yang bersubsidi di kedua komoditi itu. Jadi yang lain tidak usah disubsidi, sawit misalnya. Ya coba kita lihat, kalau petani sawit itu memang tidak mampu, ya tolong disubsidi. Apalagi sekarang kondisinya dia tidak bisa menjual TBS-nya, tolong mereka dibantu. Jadi kita harus apa istilahnya, subsidi yang bertarget dan subsidi yang tepat sasaran.